Vinales merasa balapan di es pada MotoGP San Marino. Maverick Vinales kecewa dengan performa motor Yamaha miliknya di MotoGP San Marino. Ia merasa seperti balapan di es sehingga harus puas finish di posisi ke-6. Vinales tampil spektakuler di sesi latihan bebas dan kualifikasi saat ia memecahkan rekor lap tercepat. Namun, ketika ia mengawali balapan dari pole position, ia justru tak mampu bersaing di baris depan. Posisinya terus melorot dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-6 pada akhir balapan. Saya merasa seperti balapan di es. Ban seolah tergelincir sepanjang waktu. Setiap saya menarik gas, ban serasa tergelincir. Saya kehilangan cengkeraman. Hal yang sama juga terjadi pada saya di Jerez. Sebagai pembalap, situasi ini sangat sulit karena saya selalu menjadi 3 besar di kualifikasi dan kemudian kewalahan di saat balapan, kata Maverick Vinales. Vinales mengakui bahwa ia tidak bisa menarik keluar kemampuan terbaik dari Yamaha M1 di sesi balapan. Di hari Sabtu, saya mencetak rekor dan kemudian di saat balapan, saya tak lagi tahu cara menunggangi motor. Di awal balapan, ketika bensin terisi penuh, hampir mustahil bagi saya mengendalikan motor. Saya selalu melebar, saya kesulitan menikung dan melakukan akselerasi. Ketika saya mengikuti pembalap lain, saya melihat pembalap lain membuat jalur yang berbeda dibandingkan saya. Saya tak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari motor saya, kata Maverick Vinales. Vinales saat ini berada di posisi kelima dengan nilai 58 poin. Vinales tertinggal 18 angka dari Andrea Dovizioso yang saat ini menjadi pemuncak klasemen. Alasan utama Dovizioso tinggalkan Ducati. Andrea Dovizioso akhirnya mengungkapkan apa yang menjadi penyebab utama dirinya meninggalkan tim Mission-Wino Ducati. Dovizioso mengakui bahwa hubungan kurang harmonis dengan manajemen tim Ducati menjadi faktor utama di balik keputusannya tersebut. Sebagaimana diketahui, masa depan Dovizioso bersama tim Ducati memang sudah terjawab. Desmo Dovi telah memilih untuk tidak menambah durasi kontraknya bersama tim Ducati yang bakal kadaluarsa pada akhir tahun ini. Keputusan Dovizioso meninggalkan tim Ducati sendiri memang mengejutkan banyak pihak. Terlebih lagi, Andrea Dovizioso sendiri memang berstatus sebagai pembalap utama tim Ducati dalam beberapa musim terakhir. Kondisi tersebut lantas memunculkan berbagai pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya membuat Dovizioso memilih hengkang dari tim Ducati di akhir musim. Banyak yang memprediksi bahwa keputusan Dovizioso hengkang dari tim Ducati lantaran tuntutan gaji besarnya tak dapat dipenuhi. Demi memperjelas segala hal yang terkait mengenai keputusannya meninggalkan tim Ducati, Dovizioso pun memberikan jawabannya. Dovizioso menegaskan bahwa gaji bukanlah hal utama yang membuat dirinya memilih untuk berpisah dengan tim Ducati. Dovizioso mengakui bahwa dirinya memang tak memiliki hubungan yang harmonis dengan general manager Ducati, yaitu Luigi Dall'Igna. Dovizioso pun menyebut bahwa hal itulah yang menjadi faktor utama di balik keputusannya hengkang. Mengambil keputusan ini memang sulit, tapi tak begitu parah atas berbagai alasan. Bukan bagi saya, tapi ini wajar-wajar saja, baik di dunia balap maupun olahraga lain. Kondisi seperti ini memang bisa terjadi. Anda memang harus mengikuti aliran situasi yang ada. Pada akhirnya, keputusan ini tak saya ambil berdasarkan pertimbangan dalam sehari saja, tapi jauh lebih lama lagi. Dalam 8 tahun kerja sama kami, ada banyak hal yang terjadi. Awalnya memang sangat sulit dan berat, tapi kami berkembang bersama dan ini pengalaman yang sangat penting. Di dalam Ducati, banyak orang yang sangat berkualitas dan sangat cerdas. Tapi di lain sisi, pendekatan orang Italia tidaklah biasa dan tak mudah selalu sepakat dalam banyak hal. Kami pun sering bertengkar beberapa tahun terakhir karena tak mempunyai gagasan yang sama dalam bekerja. Kinerja saya bersama orang-orang Italia sangatlah positif dan menyenangkan karena kami bisa mendapatkan kemajuan dan mewujudkan hal-hal yang tadinya nyaris mustahil terjadi, kata Dovizioso. Marquez tak puas dengan MotoGP San Marino 2020.
Pembalap tim Repsol Honda, Alex Marquez, mengaku tak puas dengan hasil yang ia dapatkan kala bermain di MotoGP San Marino 2020 yang berlangsung pada Minggu 13 September lalu. Ia merasa kecewa dengan hasil balapan tersebut karena dirinya hanya bisa finish di urutan ke-17. Lagi-lagi, Alex gagal membawa pulang 1 poin dari balapan tersebut. Sebelumnya, kejadian yang sama juga terjadi saat Alex tampil di MotoGP Styria 2020. Kala itu, adik kandung Marc Marquez itu hanya bisa finish di urutan ke-16. Akan tetapi, untuk balapan MotoGP San Marino 2020, Alex mengaku sebenarnya kecepatan motornya sudah sangat baik. Ia yang mengawali balapan dari posisi 21 atau paling belakang, nyatanya memang berhasil menyalip beberapa pembalap untuk dapat finish di urutan ke-17. Alex merasa ia seharusnya bisa finish mendekati 10 besar jika saja mengawali race seri ke-6 MotoGP 2020 tersebut dari posisi yang lebih baik. Mengawali balapan dari posisi paling belakang nyatanya benar-benar membuat Alex kesulitan untuk meraih hasil yang baik. Kini, target Alex adalah tampil sebaik mungkin saat sesi latihan bebas dan kualifikasi, agar ketika balapan di sirkuit Misano selanjutnya yang bertajuk MotoGP Emilia-Romagna, Alex dapat mengawali race dari posisi yang lebih baik. Kecepatan kami hari ini bagus, terutama menjelang akhir balapan di mana saya bisa melaju dengan kecepatan yang sama dengan para pemimpin balapan. Lap tercepat saya dalam balapan adalah yang terakhir. Kami telah membuat langkah besar sejak kemarin dengan motor dan hari ini terasa menyenangkan. Ini adalah balapan yang bagus. Saya mengalami pertempuran keras dengan Danilo Petrucci dan kami bersentuhan beberapa kali. Kami gagal meraih hasil yang baik karena posisi grid benar-benar telah merugikan kami hari ini. Jika tidak, saya pikir kami bisa berada di posisi sama seperti Binder dan Oliveira, kata Alex Marquez. Tim milik Rossi akan melebarkan sayap ke MotoGP. Sebanyak 2 tim sedang memikirkan peluang berpartisipasi pada MotoGP untuk menggantikan tim Avintia, yakni VR46 dan Leopard. Sky Racing Team by VR46 merupakan sebuah tim balap motor yang didirikan dan dibina oleh pembalap MotoGP asal Italia yaitu Valentino Rossi. Tim saat ini berkompetisi di Grand Prix kelas Moto3 dengan memakai sepeda motor KTM RC250 GP. Manajer tim saat ini adalah Pablo Nito. Tim juga turun di kelas Moto2 dengan sepeda motor Kalek. Grid MotoGP untuk tahun depan bisa mengalami perubahan besar, tetapi kali ini tidak memperhitungkan pasar pembalap. Hal ini menyangkut 1 tim khusus yang dapat meninggalkan balapan kelas Premier dan sudah ada tim lain yang ingin menggantikannya. Masa depan tim Avintia nyatanya masih jauh dari kepastian. Tim Spanyol ini sedang berprestasi melalui penampilan Joan Zarco dan dukungan dari Ducati. Tetapi tim ini dilaporkan sedang memikirkan meninggalkan kelas utama. Tempatnya menggoda banyak pihak karena pada MotoGP banyak tempat terbatas dan satu-satunya cara adalah mengambil alih struktur yang ada, seperti yang dilakukan oleh Petronas dengan Aspar. Selain Sky Racing VR46, tim Leopard adalah salah satu tim yang berminat. Tim dari Italia Luxembourg ini telah menjadi patokan selama bertahun-tahun pada Moto3. Pengusaha selalu bermimpi masuk ke kelas Premier dan berkesempatan itu juga menggoda untuk dilewatkan. Namun, dia harus mengalahkan persaingan dari struktur level atas lainnya yaitu VR46. Spekulasi bermunculan tentang kemungkinan masuknya tim Valentino Rossi ke MotoGP dan sekarang tampaknya adalah sesuatu yang nyata. Kini sudah menjadi jaminan bahwa Enea Bastianini telah menandatangani kontrak dengan Ducati. Secara teori, dia harus bekerja sama dengan Tito Rabat, tetapi pembalap Spanyol itu tidak begitu yakin untuk melanjutkannya. Tim yang berasal dari VR46 dianggap akan sempurna jika pindah ke MotoGP dan membawa serta pembalapnya Luca Marini dan 2 pembalap Italia dalam tim. Namun, Luca Marini dikaitkan dengan Ducati dan melengkapi namanya di semua kelas kejuaraan dunia menjadi cara yang terbaik untuk memelihara pembalap pendatang baru. Namun tampaknya Sky, sponsor bersejarah skuad Moto3 dan Moto2, tidak akan melakukannya. Saat ini, semua opsi ada di meja,
tetapi tidak akan lama untuk mengetahuinya apakah Avintia akan melanjutkan petualangannya pada MotoGP atau tidak. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.